sekali karena pada kesempatan di awal tahun baru, tepatnya Januari 2022, saat ini kami tengah berkunjung ke Mako Lanut J. Adimara dan sudah bersama dengan Komandan Lanut. Apa kabar Pak? Baik. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Iya, terima kasih Bapak. Kami tim Nokenzio boleh sowan ke Mako Lanut bertemu dengan Dan Lanut, Bapak Kolonel Penerbang Agustinus Bogor Minardi ST. Nah, selama ini kan banyak informasi-informasi yang dimana kita sudah bekerja sama ya Pak, di pemberitaan lewat Nokenpos, dan itu program-program yang dilakukan oleh Lanut J. Adimara Merauke. Nah, pada kesempatan ini good people, saya tertarik sekali ingin berbincang-bincang secara pribadi dengan Dan Lanut terkait bagaimana kehidupan pribadi beliau dalam memanage keluarga dan juga sebagai seorang komandan Lanut J. Adimara Merauke. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, good people, bagi masyarakat Merauke yang selalu melintas di Mako Lanut J. Adimara, pasti good people penasaran ya. Pada kesempatan ini bersama dengan Komandan Lanut, Bapak Agustinus, kami akan diajak jalan-jalan ya? Ya, sedikit melihat. Untuk melihat kondisi Mako Lanut J. Adimara. Betul. Iya. Dari dulu memang Mako Lanut J. Adimara ini selalu tampak asri ya Pak ya? Asli, hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Iya. Dan banyak hal yang kita nanti bisa gali good people. Sembari nanti kita sedikit berjalan-jalan ya Pak ya, Iya, untuk iya. melihat Mako Lanut J. Adimara, sehingga bagi warga Merauke, good people sekalian nih yang selalu melintas di depan Mako Lanut J. Adimara bisa tahu ada apa di belakang Mako Lanut J. Adimara, sambil kita juga lebih jauh bercerita bersama dengan Bapak Kolonel Penerbang Agustinus Bogor Minardi ST. Kita keliling-keliling. Kita mau diajak kemana nih Pak? Ya, inilah Bu Mako Lanut J. Adimara. Jadi dibilang markas komando tapi seluas ini. Iya. Dari ruang-ruang kita, mulai dari sini ada ruang operasi tadi di sebelah kita. Ini untuk staf dari kami, staf keuangan. Kemudian di sini. Nah, ternyata ada ruangan seperti ini. Ini olahraga yang para motor. Betul, ini dapat baru dari Kultus Sport juga. Ini ada ruangan dari staf kami yang memang sebagai pelaksana. Berarti pengembangannya olahraga ini akan semakin mungkin familiar lagi di Merauke ya Pak? Betul, Bu Winona, itu yang kita harapkan. Exhibitionnya itu? Betul, itu kita harapkan di tahun ini juga dari rekan-rekan pecinta olahraga para motor. Iya. Mulai kembali, mengawali kembali kegiatan-kegiatan tentang olahraga para motor. Iya. Yang harapannya yang ada di hari ini untuk menjadi seorang para motor. Demikian. Iya.
gincu harusnya ini mangga yang mahal ini. Gimana? Gedung. Gedong gincu kalau di Jawa sana. Begitu ininya apa? Oh, jadi merah ke kuning-kuningan. Nah, good people, saat ini saya dan Pak Dan Lanut kami sudah ada di kantin ya Pak? Kantin. Ini kantinnya Dan Lanut. Punya Dan Lanut. Punya Lanut J. Adimara. Punya Lanut J. Adimara. Bukan komandan Kalau Lanut punya ya. komandan nanti Bapak Nanti, yang masak iya, ya? betul, saya yang masak nanti. Dengar kan Bapak hobi masak juga? Iya, lebih sedikit. Hobi sedikit ya? Masak Indomie. Oh iya, hobi. Padahal kalau bisa masak yang spesial kami minta diundang Pak. Iya. Iya, ini kan mumpung ada banyak ikan nih Pak. Iya. Ini ada ikan apa saja nih Pak? Kalau yang ada di sini nih Bu, ini ada ikan mujair. Mujair. Yang cukup banyak ada mujair. Kayaknya ada ikan mas juga ya. Ini ada ikan mas itu ada 4 ekor, cukup besar-besar. Kemudian juga ada ikan lele. Kalau di kilo lumayan. Di kilo lumayan ini Bu. Kita lihat ini. Sudah bisa untuk bakar-bakar. Nah, ini betul. Ya, itu Bu yang dibilang ketahanan pangan, kita juga berupaya dengan segala kondisi yang ada, ternyata kolamnya juga cukup mendukung, sehingga dari adik-adik yang ada di sini, di antara beberapa kolam ini dibagi sektor per sektor kedinasan di sini. Seperti itu. Jadi ada yang bertanggung jawab ya Pak ya? Betul. Yang di sini yang bertanggung jawab adalah dari Dinas Operasi Lanut J. Adimara. Dinas operasinya. Ya. Nah, ini lumayan banyak ini ikannya. Ini rutin dipanen gitu Pak? Rutin kita panen, jadi antara 3,5 sampai 4 bulan, kemudian per hari juga kita kasih makanan-makanan biar berkembangnya lumayan besar. Ini juga bisa obat untuk terapi juga ya Pak ya? Artinya kalau kita stres dengan pekerjaan atau apa gitu, melihat ikan aja kayaknya udah bisa cepat sembuh. Menghilangkan stres. Tapi menimbulkan stres baru juga sih Pak kalau menurut saya. Apa itu? Lapar. Aduh. Jadi pengen masak ikan. Apalagi yang merah ini, gede sekali ini. Iya. Ini juga potensi kita yang ada di Kabupaten Merauke ya Pak ya. Betul. Ini jadi menginspirasi ya. Dengan kondisi alam kita ini, kalau di setiap rumah mungkin kayak budidaya seperti ini ya Pak ya. Secara ekonomis kan akan membantu sekali. Betul. Kita sebagai masyarakat ya Pak ya. Betul. Sangat-sangat membantu. Dan memang dari selama ini yang saya ketahui dari Merauke itu terkenal dari ikan mujairnya yang besar-besar. Iya, benar. Lebih besar dari tempat lain. Itu yang saya ketahui. Iya, apalagi kalau sudah diolah jadi makanan yang istimewa, itu pasti punya harga yang jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Ekonominya luar biasa ini. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak, dari Pak Bogor ya, dalam memanage anak buah dan keluarga, apakah ada persamaan? Tentunya berbeda Bu ya. Iya. Sebagai rekan kerja, sebagai mitra kerja, dan anak-anak putra putri saya sebagai memang anak-anak saya. Tentunya berbeda. Harus seni ya. Ya, dalam seni memimpin memang ada perbedaan. Kalau anak buah tentunya kita ada batasan-batasan yang harus kita ikuti. Sedangkan untuk keluarga tentunya kita akan lebih ke arah privasi yang bisa diterima sama keluarga. Kalau ke anak buah kan tentunya kita batasan kantor, kemudian segala macamnya lah itu Bu ya. Kedinasan. Sangat formal sekali ya Pak. Formal, namun demikian juga kalau saya di sini mengingat banyak dari anggota rekan-rekan kita ini adalah juga datang ke sini penugasan, sehingga juga sentuhan-sentuhan kekeluargaan juga kita utamakan, sehingga rekan kerja di sini, anggota di sini lebih betah, di mana mereka jauh dari keluarga, jauh dari anak istri yang tidak menetap di sini, itu perlu sentuhan-sentuhan keluarga juga sehingga meminimais adanya pelanggaran. Benar sekali ya. Dan juga
dengan watak-watak yang berbeda, mungkin sama seperti anak-anak itu kan juga punya karakter watak yang berbeda ya Pak. Itu juga dibutuhkan seni kan untuk bagaimana anak-anak ataupun anak buah itu tetap loyal. Betul, itu sangat-sangat dibutuhkan, dan keuntungan kalau kita sebagai tentara bahwa rekan-rekan anak buah kita ini sudah dibekali bahwa kita punya spirit corps, punya kebersamaan, punya suatu loyalitas, militansi yang memudahkan bagi pimpinan siapapun juga untuk mengelola, memanage itu. Iya. Menurut Bapak, seberapa penting ya kita bisa membangun satu komunikasi yang efektif? Untuk komunikasi yang efektif harus ini yang paling penting semua Bu. Sehingga apa yang menjadi istilahnya kemauan atau direktif perintah dari pimpinan dengan komunikasi yang efektif bisa sampai pesan itu tidak bias, tidak ada yang miss, tidak ada yang bias sampai ke bawahan kita, sehingga pesan yang ada bisa dilaksanakan. Itu yang memang butuh komunikasi yang efektif, tidak terlalu bertele-tele. Kalau di militer to the point ya. To the point. Betul. Iya. Nah, mungkin dalam hal ada koreksi atau kesalahan atau apapun itu juga langsung to the point. To the point. Betul, to the point diperbaiki. Kalau istilahnya yang sering kita dengar itu reward and punishment, tentunya sesuai dengan apa yang diperbuat. Jangan sampai kita juga berlebih dalam punishment. Kalau reward tentunya kita juga sesuai dengan apa yang prestasi yang dilaksanakan. Jadi sesuai porsi. Sesuai porsinya, harus demikian. Nah, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama. Kira-kira jinak juga nggak ya? Ini jinak juga pada datang semua Bu kalau sudah dikasih ikan. Bukan jinak-jinak merpati, tapi jinak-jinak mujair. Jinak-jinak ikan nila. Ini nila merah. Ini nila. Betul. Jadi sedikit beda dengan mujair. Kalau ini warna merah yang banyak. Yang di sini lebih banyak berkembang ikan nila merah. Pak, saya jadi pengen bawa serokan. Di luar itu lelenya juga banyak ini di Indonesia. Iya, lele kan bergizi ya Pak. Betul, sangat bergizi. Iya. Pak, ngobrol-ngobrol bisa ceritakan bagaimana pendidikan Bapak, pengalaman Bapak hingga dipercaya oleh negara juga bisa menjadi seorang komandan lanut di JA Dimara. Boleh itu. Terus bangnya agak jauh biar dia punya ikan. Ke sana. Ke sana. Kenapa dia? Habis ke sana. Iya, ini yang namanya kadang miskomunikasi. Ini banyak ya, ini ikannya. Oke. Lanjut saya nanti tinggal ini saja. Bisa jauh. Oke. Ini kalau bicara pendidikan mulai dari yang paling kecil berarti Bu ya, atau gimana? Waktu sekolah dulu. Iya. Bapak ngomong-ngomong aslinya dari Jogja ya? Kalau aslinya sendiri saya dari Ambarawa. Ambarawa itu Kota Palagan di Semarang, Kabupaten Semarang. Semarang dan Jogja ya. Kalau sana saya sudah sampai Pak di Palagan Ambarawa Pak. Iya. Ya saya besar dari kecil sampai SMA saya di Ambarawa. Di Ambarawa ya. Sekolah di sana ya, kota kecil lah kalau di Ambarawa. Tapi tenang banget Bapak di sana ya. Itu kota tenang yang berada di lembah antara Gunung Colomoyo, Gunung Merbabu, di utaranya itu. Itu kota Ambarawa. Pendidikan juga saya dari SD, kemudian SMP di Ambarawa, SMA juga di daerah Ambarawa tapi lebih ke barat di daerah Kak Sedes. Saya lulusan dari SMA Sedes Sapientiae Bedono, asuhan para suster-suster Fransiskan yang di Ambarawa. Itu kemudian setelah itu sedikit flashback lagi cerita tentang cita-cita. Cita-citanya yang menarik nih Pak. Cita-cita memang ingin menjadi pilot waktu itu. Saya juga heran di tempat saya yang desa itu kok
punya cita-cita pilot gitu loh. Iya. Memang waktu kecil ada waktu saya diajak di sawah itu, aku juga. Pas ada pesawat terbang. Pas ada pesawat yang latihan. Oh. Sepanjang ingatan saya. Iya. Nah dari situlah saya juga ada cita-cita ke sana tuh. Jadi pilot. Dan setelah SMA, lulus SMA, ternyata cita-cita itu belum kesampaian. Oh. Betul Bu Nena. Saya masih karena gagal waktu itu tahun pertama setelah lulus tahun 93 itu. Iya. Gagal, saya kemudian sempat bekerja juga di Tangerang. Di PT Sulindapin itu. Iya. Pabrik pemintalan benang itu. Benang setengah jadi dipintal menjadi benang jadi. Hampir kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan sudah. Iya. Tahun berikutnya di 94 baru saya daftar lagi, berupaya untuk menggapai cita-cita, dan puji Tuhan, alhamdulillah di tahun 94, seingat saya itu mulai bulan 1 Agustus kan, setelah dengan berbagai seleksi yang ada, 1 Agustus kalau nggak salah dilantik sebagai calon prajurit taruna di Magelang. Seingat saya 1 Agustus. Seingat saya itu. Calon taruna ya, di Magelang ya? Betul, pendidikan Chandra di Muka di Magelang. Iya, itu memang langsung memilih Angkatan Udara Pak? Betul, yaitu saya bilang tadi cita kecil pengen jadi pilot. Sudah ada passion itu ya? Keinginan, betul. Jadi tidak salah nih kalau PAUD TK Cendrawasih Jayadimara juga digiring juga untuk melihat Hercules. Artinya itu bisa menumbuhkan satu semangat cinta dirgantara. Semangat gitu ya, cinta Pak, ya? dirgantara. Saya dulu yang mungkin Ambarawa itu cukup jauh dengan pangkalan udara. Itu mungkin belum terlalu mengenal pesawat. Satu-satunya pesawat yang ada adalah pesawat yang ada di Museum Palagan Ambarawa. Iya, saya lihat itu juga ya. dia. Nah itu. Ya mungkin salah satunya juga itu juga pengen jadi pilot. Lihat pesawat cureng yang ada di Museum Ambarawa. Mungkin itu Bu. Iya. Kemudian kalau berjalannya sampai menjadi komandan di sini memang setelah dari 1997 sampai sekarang 2000. Izin Pak. Tapi sempat kan kolonel penerbang, berarti jadi penerbang. Sempat jadi penerbang. Iya. Sempat jadi penerbang. Basicnya penerbang Bu. Basicnya penerbang. Pendidikan akademi 3,5 tahun. Iya. Saya majoringnya waktu di akademi adalah teknik industri. Teknik industri. Kemudian setelah lulus tahun 97 Desember itu, saya tanggal 18 Desember 1997. Dilantik sebagai Letnan 2 Administrasi, kemudian mengikuti seleksi penerbang, ikut seleksi, ternyata lolos, akhirnya ikut sekolah penerbang di tahun 98 sampai 99. Akhir tahun 99 saya sekolah penerbang selesai, saya ditugaskan, ditempatkan di Skadron Udara 32, itu di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang. Penerbang transport pesawat C-130 Hercules itu capai cita-cita. Itu luar biasa Bu. Ada satu kebahagiaan tersendiri ya Pak ya, bisa mencapai cita-cita. Dan juga pasti kebanggaan orang tua ya. Kebanggaan orang tua, betul. Iya, izin menikahnya kapan? Waduh, bicara menikah. Saya menikah kalau dibilang di usia ketentaraan mungkin cukup muda Bu ya. Iya. Di tahun 2000 saya menikah. Oh, usia berapa tuh Pak Om? Kurang lebih tahun 24 kan, ya mendekati 25. Oh, masih muda sekali. Masih muda ya. Tahun 2000 setelah saya masuk di Lanut Abdurrahman Saleh Udara 32, kemudian diizinkan menikah, saya menikah. Setelah itu mengikuti pendidikan menjadi seorang pilot pesawat transport, mulai dari transisi dari yang sekolah penerbang menuju pesawat transport itu ada transisi dulu. Setelah transisi kemudian aktif sebagai kopilot. Setelah kopilot berapa tahun udah dapat jam terbang, menjadi kopilot yang left seat. Ada namanya kopilot itu kopilot right seat, kopilot left seat. Jadi duduk di kanan sama di kiri itu beda. Ada fasenya. Iya. Setelah itu dengan proses penambahan jam terbang, penambahan pengalaman terbang ke sana kemari, ada namanya kaptensi. Jadi kopilot menjadi kapten pilot. Nah, itu ada prosesnya juga. Lulus dari kapten pilot harus terbang berdua dengan satu angkatan itu, namanya Budi Rai. Nah, gitu.
Baru setelah body rate selesai ada cek lagi, istilahnya di seleksi ya. Dicek itu di apa ya? Di ujian. Iya. Ujian oleh instruktur pilot. Baru kalau itu lulus menjadi kapten pilot. Ceknya waktu itu adalah kalau transport itu biasanya Hercules ceknya itu di Wamena. Harus bisa landing di Wamena untuk operasi di satu Papua. barometer juga. Barometer. Waktu itu barometer itu. Jadi kalau di Wamena sukses itu berarti artinya Bisa lolos layak untuk jadi kapten pilot. Jadi waktu di Wamena itu berapa lama? Kegiatan penerbangan yang namanya navigation exercise. Jadi exercise navigasi itu segala pelajaran ilmu yang didapat. Nah itu diaplikasikan saat melaksanakan navigation exercise itu. Iya. Mulai dari Abdurrahman Saleh Malang, kemudian ke Makassar, Patimura, itu ke Biak, Iya. Minap di Biak, kemudian dari Biak ke Wamena, ke Jayapura, ke Merauke, salah satu ke Merauke juga. Iya. Itu. Artinya untuk wilayah Papua ini sudah tidak asing lagi ya buat Bapak. Betul. Ya. Saya dari tahun 2000 itu Bu. Iya. Beberapa kali sudah ke Papua. Iya. Wah ini menarik sekali nih kalau kita bercerita tentang keluarga juga ya. Aduh. Keluarga ada yang mengikuti jejak Bapak nih? Itu yang agak saya sayangkan. Anak-anak kuliah di mana? Anak-anak ternyata punya pilihan lain dan Iya. saya juga tidak bisa memaksakan. Iya. Anak saya nomor 1 sudah semester 5 mungkin ya. Iya. Kuliah di UPN Pertambangan. Oh pertambangan. Ya, Pertambangan, sedangkan untuk nomor 2 di Atmajaya. Iya. Teknik sipil. Sekarang semester 1 atau 2 itu ya. Iya. Tapi kalau umpama suatu saat mereka tergerak mau jadi perwira TNI juga bisa kan? Bisa, masih bisa Iya. Bu. Ya, kalau memang ada Masih bisa gerakan, didoakan. didoakan dan didorong saja. Kalau mempunyai keinginan. Iya. Tapi kan passion juga kita tidak bisa Benar tidak paksakan bisa dulu ya. paksa ya. Betul. Jadi apa yang dicita-citakan anak-anak ya akan saya dorong semaksimal mungkin biar mereka menggapai cita-cita sendiri. Demikian Bu. Iya. Nah kalau pandangan Bapak terhadap sosok istri dan ibu dari anak-anak nih, karena kan ada pepatah Iya. katakan di balik kesuksesan seorang suami ada istri Iya. yang berdoa, ada istri yang melayani, Iya, iya. ada istri yang di samping bukan di belakang ya Pak? Iya, di samping. Harus di samping ya, Betul. bukan di belakang. Iya. Iya. Nah itu bagaimana? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya juga sangat bersyukur Bu. Mulai tahun 2000 itu yang saya tadi cerita. Begitu menikah, istri saya itu langsung ikut dengan perjuangan yang dari nol itu. Iya. Yang dulu dari gaji berapa ratus ribu, Oh, dari lenan 2 sampai ya kita terus mengikuti terus. Iya. Saya sangat-sangat bersyukur punya pendamping yang luar biasa dalam suka dan duka. iya. Dalam untung dan malang. untung dan malang, Iya. dalam manis dan pahit. Sangat-sangat luar biasa. Tapi kayak Bapak ini banyak Betul. manisnya ya. Aduh, harus selalu manis Bu ya. Jadi mendampingi saya terus Bu, mulai dari tahun 2000 sejak kami menikah, bahkan setelah kelahiran anak pertama, mungkin ikut orang tua saya di Ambara, terus Iya. ikut kami lagi ke Malang. Ya mendampingi saya Bu, selama saya di Malang, saya pindah ke Jogja sebagai instruktur penerbang, istri juga mengikuti, menemani saya, anak-anak bersama saya. Kemudian setelah itu saya sempat pindah ke Pontianak juga Iya. mengikuti, sempat ke Timika juga ikut. Kemudian kalau di Mabes AU karena memang anak-anak Iya. butuh perhatian, Iya. sudah stay di Jogja, sementara saya bolak-balik karena masih terjangkau. Iya. Dan terakhir di sini nih, Iya. istri juga ikut. Harus Pak. Iya. Bahaya Pak. Nah, ya. Hanya anak-anak harus kita relakan untuk ikut mandiri Iya. di sana. Yang Gitu. penting kan pendamping toh. Betul, pendampingnya. Nanti ada yang ke Kapadokia. Ikuti Pak. Iya. Layangan putus Pak. Layangan putus itu, aduh. bahaya Lagi kalau booming layangan. ini Pak. Iya, sehingga Iya. kita ke kantor saja harus didampingi itu. Iya benar. Iya. Luar biasa itu. Artinya itu kan keluarga itu harta yang paling berharga ya Pak ya. Betul. Dan kebahagiaan hakiki itu ada dalam keluarga. Ada di dalam keluarga. Pencapaian apapun di luar rumah tanpa keluarga Betul. rasanya hampa. Hampa, betul. Dan mungkin kalau saya rasa-rasa mungkin juga pada endingnya ya akan kembali ke keluarga itu. Benar. Begitu anak-anak sudah dewasa, mereka punya Kehidupan sendiri ya. mau nggak mau ya
kita kepada istri kita, kalau ibu pada suami, ya akan berdua lagi. Iya. Endingnya ke sana. Jadi teman curhat. Teman curhat. Ini Bapak lagi curhat. Iya. Gara-gara layangan putus. Penggemar juga, Pak. Sedikit-sedikit lihat dulu. Itu seperti representasi kehidupan keluarga zaman kini ya, Pak ya. Iya. Ini yang banyak tantangan itu. Betul sekali. Berarti kuncinya kembali lagi di komunikasi ya, Pak ya. Komunikasi, betul, komunikasi yang efektif, yang kadang tidak nyambung juga itu. Supaya layangannya nggak putus harus dijaga. Itu harus jaga komunikasi. Oke, Good People menarik sekali ya bersama Bapak dan Lanut bicara tentang keluarga sampai juga serial drama yang lagi booming, layangan putus. Layangan putus. Kita lanjut ke makan ikan-ikan dulu ya, Good People, tetap bersama kami. Nah, Good People, saat ini saya sudah diajak Pak dan Lanut masih di Mako Lanut. Iya. Di halaman belakang sekali ya Pak ya. Paling belakang. Halaman paling belakang sekali di sini. Iya. Arena biasanya dipakai untuk apa, Pak? Kegiatan latihan menembak. Latihan menembak. Iya. Ada tulisan Misalau Pakas. Iya. Ada artinya itu. Iya, ada artinya. Kesatria udara dari timur, luar biasa. Ya, Good People, di sebelah sana itu ya Pak ya, yang ada tanaman kurma itu ya? Iya, kita juga berupaya untuk itu Ibu. Terkait iya. Oh iya. Iya, iya. Satu ya? Siap. Oke, makasih ya. Siap. Ya, mohon maaf itu. Luar biasa, Pak. Dimanapun tetap fungsi komando. Padahal dari depan sana. Dari depannya. Aduh, nggak tahu saja kalau lagi ngobrol sama Winona ini. Hanya di No Kensho. Hanya di No Kensho, iya. Good People, ternyata di halaman belakang ini ada satu lahan khusus ya Pak ya? Ada lahan yang ditanami dengan tumbuhan apa tadi? Kurma. Kita berusaha ini Bu, kita dalam taraf apa ya? Diuji lah Bu ya, kita cobalah. Iya. Karena dari anggota kami yang di tanah miring itu sudah menanam kurma dan bisa tumbuh dengan bagus. Iya. Kita ada sedikit lahan yang di belakang. Kita apa yang jadi dimanfaatkan ya? Juga. Iya. Oke. Ada 15-an pohon. Pohon lah yang sudah tanam. Iya. Di sini sudah cukup perfect ya Pak ya, hanya kurang mangkok bakso aja. Kurang mangkok bakso aja yang hanya yang kantin tadi Bu. Itu tidak jualan bakso sayangnya. Iya. Ini kolam budidaya juga Pak. Ini kolam budidaya juga Bu. Di sini sedikit tidak terlalu aktif ikannya karena memang jarang kita kasih makan yang secara instan. Oh iya. Jadi susah mereka survive ya. Harus survive sendiri kan di sini. Tapi ada ikan masnya, ada ikan lele, mujair tentu sama ikan sepat yang lebih tipis-tipis. Ada di sini. Ya. Mereka nanti dengar nggak? Nah, denger. Ini Pak Komandan tidak kasih kami makan. Nanti kalau demo gimana? Nah, itu sudah. Salah sendiri Bu, kalau kita kasih makan nggak nongol. Oke, iya. Luar biasa sekali Pak dan Lanut ini orangnya suka humor, Good People. Jadi kita betah nih hampir seharian di Mako Lanut, J.A. Adimaran.
Oke, Pak dan Lanut ya. Kira-kira sudah berapa lama ya ini di Merauke ya? Kayaknya udah betah banget nih Merauke. Sangat betah sekali. Sangat betah. Sudah jalan 5 mau 6 bulan. Dan tentunya kalau kita refleksi ke belakang, kita juga harus siap-siap untuk persiapan pindah juga tentunya. Iya. Ini maksudnya Bapak udah tidak, kita juga harus siap. Oh, harus siap. Kalau sudah 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan harus siap juga. Ini perintah komando ya. Nah, kalau sudah pimpinan yang bilang kita juga harus siap pindah, kita harus menyiapkan. Sekalipun ini sudah jatuh cinta nih dengan tanah Anima nih. Iya. Iya. Aduh, kita harus persiapan kalau sekiranya itu. Yang jelas saya sudah betah di sini sudah 5 bulan dan lain-lain. Iya. Sudah 6 bulan ya tentunya. Apapun yang diperintahkan dari pimpinan kita juga harus siap. Iya. Siap sedia tentunya. Iya. Sekalipun hanya baru sekitar 5 bulan di Merauke ya Pak dan Lanut ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kota kita ini dengan segala potensinya, baik dari SDA, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga. Waduh, ini agak berat ini. Begitu sampai belakang kok ceritanya lebih berat ini. Aduh, luar biasa Bu perkembangan yang saya lihat. Yang saya tadi pernah flashback tahun 2000 sudah pernah ke sini. Di tahun 2000-an sekarang 2022 perkembangannya luar biasa. Kotanya juga cukup berkembang, masyarakatnya juga cukup berkembang. Bukti nyata bahwa Merauke dipercaya untuk menyelenggarakan suatu event nasional itu tidak bisa dipungkiri. Luar biasa dengan segala mungkin kekurangan, tapi kota Merauke siap melaksanakan. Jadi barometernya SDM kita juga teruji juga ya. Teruji di situ. Itu event nasional. Event nasional itu sangat teruji. Bahwa masyarakat bagaimana dengan daya upayanya, mulai dari kondisi pandemi, kemudian dihadapkan dengan kondisi keterbatasan, namun bisa sukses. Nah, itu luar biasa barometer seperti itu. Iya, kita lihat. Pasti juga ada sinergitas dari TNI Polri juga yang mendukung ya Pak ya. Mendukung semua. Kalau potensi sangat banyak saya kira ya. Kita bisa bersama. Di sini sebagai lumbung padi Papua Selatan yang saya yakin sudah dimanfaatkan, digali sebesar-besarnya untuk bisa mensuplai, bahkan bisa ke Jayapura, ke NTT kalau yang kita ingat. Kemudian hasil-hasil lainnya, hasil kebunnya juga luar biasa, buah dan luar biasa. Itu luar biasa sekali. Kalau dari sisi sumber daya manusia ya, terutama kita punya generasi muda secara fisik, intelektual, akademik, artinya kan ini banyak nih penerimaan untuk menjadi anggota TNI ya, darat, laut, udara, bahkan kepolisian. Nah, potensi untuk menjadi seorang TNI AU bagaimana nih? Untuk kita punya adik-adik nih yang sejauh Bapak bisa melihat dan menilai. Kalau sejauh penilaian saya selama di sini lumayan, potensinya bukan lumayan, bagus. Hanya apakah masyarakat mungkin enggan, ada keengganan atau bagaimana? Mungkin sudah takut duluan untuk nyoba atau gimana, sehingga kurang terlalu berminat menurut saya. Antusiasnya agak kurang. Namun demikian kita akan berusaha terus untuk selalu mensosialisasikan terkait dengan penerimaan, baik itu Tamtama, Bintara, mungkin kalau perwira atau akademi bisa ke Jayapura. Yang terakhir kemarin 1 bulan yang lalu dari seleksi yang dilaksanakan ada 5 orang yang lolos. Kemudian kita kirim ke Solo untuk seleksi pusat. 4 lulus dan lolos. Lulus seleksi dan lolos sekarang pendidikan. 1 kembali. Ya mungkin karena kriteria belum memenuhi. Jadi lumayan besar kansnya. Memang alokasi terbatas karena dibagi seluruh Indonesia. Betul. Harapan saya tentunya masyarakat sini juga mari sama-sama berantusias untuk bisa bergabung dengan TNI AU. Harapan saya ke depannya untuk adik-adik di sini. Oke. Kalau dilihat dari potensi lain terkait olahraga ya, karena tadi Bapak menyinggung tentang PON ya. Kemarin ada sempat exhibition untuk para motor. Nah, dengan kondisi geografis kita yang flat ini, bagaimana potensinya?
Untuk paramotor sendiri sebenarnya sangat-sangat bagus. Kemudian dari cuaca, kemudian dari sarana prasarana yang ada di Bandara Mopah ini sangat-sangat mendukung. Kita pagi hari bagus. Kita Selasa pagi dan Jumat pagi melaksanakan latihan. Kemudian untuk animo dari rekan-rekan yang pengen gabung sebenarnya cukup besar, cukup banyak. 20-an lebih, Bu. Hampir 30-an yang kemarin sudah terrekod di kita itu. Hanya memang kita tahu sendiri keterbatasan kita terlalu jauh dari ibu kota sana. Dukungan dari dukungan alutsista motornya lah, para motornya ini yang harus kita ajukan lagi untuk bisa menambah kekuatan sehingga animo masyarakat ini bisa terwadai. Ini berarti termasuk olahraga mahal nggak, Pak? Mungkin dibilang mahal karena peralatan karena harus mendatangkan peralatan para motor. Ya, saya bilang gimana ya? Kalau sudah cinta harusnya tidak malu. Kalau sudah cinta ada harga yang harus dibayar. Sama kan ketika orang jatuh cinta kan ya, Pak? Apa saja dilewatin. Waktu Bapak bagaimana? Ya seperti itulah. Tantangan apapun ya, biayanya. Biaya apapun dia. Ini biaya telepon biar mahal juga, yang penting kalau dulu belum telepon, Ibu. Surat. Surat. Justru di situ unik ya, Pak. Uniknya di sana. Iya. Dulu kan? belum ada handphone. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerasain terima surat cinta ya, Pak ya. Betul. Itu yang bikin kita berdegup-degup katanya. Menunggu Pak Pos. Kok tidak datang-datang ini. Iya, zaman dulu seperti itu. Iya. Jadi benang merahnya kalau sudah cinta apapun kita bisa korbankan dalam arti yang positif ya, Pak. Iya, betul. Oke, Bapak. Bulan depan ini mau ulang tahun Merauke. Oke, mungkin ada ucapan untuk Merauke ke depan seperti apa? Keberapa ya ini berarti dulu. Ulang tahun yang keberapa? Hari ulang tahun yang kan? Tahun ini ulang tahun Merauke yang keberapa ya, Mas ya? 113 ya? Kan 14. Lupa. 14 ya? Nanti di-cut. 2000, tahun 2000 tuh yang 100. Saya ingat. Ya tentunya harapan besar di ulang tahun Kabupaten Merauke ini tentunya para pemangku jabatan betul-betul amanah dalam menjabat. Itu harapan kita semua. Saya yakin harapan seluruh masyarakat termasuk TNI Polri dan tim saya juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan amanah. Kemudian untuk masyarakat sendiri dengan bertambahnya usia dari Kabupaten Merauke tentunya harus bisa lebih lagi, lebih berupaya untuk lebih maju. Jangan mau ketinggalan dengan masyarakat yang lebih maju di barat sana, di Indonesia bagian barat tentunya. Kita tidak mau untuk tertinggal, tapi mau untuk bisa setara. Bagaimana kabupaten ini lebih maju, setara dengan kabupaten masyarakat yang lain yang ada di Indonesia lainnya. Mungkin demikian. Oke, Pak Dan Lanut. Harapan saya ini harus selesai daripada pertanyaan semakin berat ini. Aduh, iya Bu. Nah, good people. Senang sekali pada saat ini kami tim Noken Show sudah bisa berbincang-bincang tentang banyak hal, termasuk bahkan masalah yang cukup pribadi, di mana sosok seorang Bapak Kolonel Penerbang Agustinus Gogot Winardi ST memanage keluarga dan juga anggota yang dipercaya pada markas Komando Lanut JA Dimara Merauke. Sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan bersamaan ya Bapak ya, sebagai seorang komandan tetapi juga sebagai seorang kepala keluarga. Kiranya perbincangan santai kita saat ini bisa menginspirasi setiap kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam melayani keluarga maupun masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Betul. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik untuk Bapak Dan Lanut dan juga semua staf
bahkan keluarga. Sukses selalu di tahun yang baru ini. Terima kasih, diberikan kekuatan, Amin. Kesehatan, damai sejahtera. Amin. Dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Bu. Terima kasih. Good people, saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas. Kami undur diri. Terima kasih untuk bersama.